Uang belanja habis, 7 cara aman ibu rumah tangga bertahan tanpa harus pinjam online. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Uang belanja itu rasanya baru kemarin dikasih. Tapi hari ini dompet sudah terasa ringan, seperti habis diet, dapur masih berdiri kokoh, tapi isinya mulai terdengar sunyi. Kepala mulai muter, hati mulai was-was, dan tiba-tiba muncul pikiran. Ini nanti masak apa besok gimana? Lusa masih bisa masak apa enggak? Di momen kayak gini, otak ibu itu kreatifnya kebangetan. Termasuk kreatif nyari solusi yang kelihatannya cepat tapi sebenarnya bikin panjang urusan. Di saat kondisi lagi kepepet-kepepetnya, pinjaman online sering tampil bak pahlawan kesiangan. Tampil manis, katanya cepat, katanya gampang, katanya cuma sebentar. Padahal ujung-ujungnya bukan cuma uang yang kepotong, tapi juga tidur malam, pikiran, dan senyum yang mulai mahal. Ironisnya, yang bikin kepikiran pinjol itu bukan gaya hidup mewah, tapi kebutuhan harian yang kelihatannya sepele tapi nggak bisa ditunda. Makanya obrolan ini penting banget, karena di luar sana banyak ibu rumah tangga yang kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya lagi jungkir balik ngatur isi dapur dan isi kepala. Video ini bukan buat menggurui, tapi buat nemenin, sambil ketawa kecil, sambil mikir bareng, gimana caranya bertahan saat uang belanja habis tanpa harus nambah masalah baru bernama pinjaman online. Cara pertama itu sebenarnya kelihatannya sepele, tapi justru paling susah dilakukan, yaitu berhenti sejenak dan tarik napas. Banyak ibu rumah tangga yang begitu sadar uang belanja habis, langsung dadanya panas, pikiran lari kemana-mana, tangan gatel pegang handphone, dan di kepala cuma ada satu suara, gimana caranya dapat uang cepat. Padahal saat kondisi emosi naik, otak kita nggak mikir panjang. Yang penting hari ini beres, urusan besok belakangan. Panik itu nggak bagus, Bunda. Panik bikin kita ngerasa semua harus diselesaikan sekarang juga. Padahal seringkali cuma butuh ditenangin dulu. Contohnya pas sadar dompet kosong sore hari. Padahal malam masih bisa makan nasi sisa dan telur. Tapi karena panik, akhirnya malah cari jalan pintas yang bikin masalah baru. Cara kedua adalah jujur sama diri sendiri dan benar-benar ngecek dapur. Jangan cuma dibuka terus ditutup sambil ngeluh nggak ada apa-apa. Dicek pelan-pelan, dari beras di pojok, mie yang nyempil di belakang, bumbu yang masih bisa dipakai. Banyak ibu rumah tangga kaget sendiri, karena ternyata masih bisa masak 1 atau 2 hari ke depan. Kadang yang bikin ngerasa nggak ada makanan itu bukan karena kosong, tapi karena maunya menu tertentu. Kalau biasanya lauk ayam, begitu tinggal tempe langsung bilang nggak ada lauk. Padahal tempe juga lauk, tahu juga lauk, telur juga lauk. Cuma gengsinya aja yang sering lebih besar dari masalahnya. Cara ketiga adalah masak sederhana tanpa merasa gagal jadi ibu. Ini penting banget karena banyak ibu merasa rendah diri kalau masaknya itu aja. Padahal dapur itu bukan ajang pamer. Dapur itu tempat bertahan. Anak kenyang, suami bisa makan, itu sudah luar biasa. Ada masa kita memang harus masak nasi sama kecap, atau mie dibagi rame-rame, dan itu bukan aib. Yang jadi masalah justru kalau kita maksa beli bahan cuma demi kelihatan normal, padahal keuangan lagi nggak normal. Humor dikit, dapur sederhana itu bukan tanda miskin, tapi tanda ibu lagi pintar bertahan. Cara keempat adalah menahan belanja yang kelihatannya kecil, tapi sering bocor. Jajan anak, minuman lucu, cemilan promo, itu semua kelihatannya receh. Tapi kalau dijumlahin, bisa buat lauk beberapa hari. Banyak ibu nggak sadar, uang habis bukan karena belanja besar, tapi karena sering keluar sedikit-sedikit. Contoh paling sering itu pas bilang, cuma beli ini doang. Diulang berkali-kali,
Akhirnya uang habis juga. Menahan diri itu berat. Apalagi kalau anak merengek. Tapi lebih berat lagi kalau besok dapur benar-benar kosong. Di sini, ibu dituntut jadi tegas tapi tetap waras. Cara kelima adalah ngobrol jujur sama suami tanpa drama dan tanpa saling nyalahin. Banyak ibu takut ngomong karena takut dibilang gak bisa ngatur uang. Padahal diam-diam itu justru bikin beban makin berat dan ibu ngerasa sendirian. Ngobrol itu bukan minta uang lebih, tapi menyamakan kondisi. Misalnya bilang jujur, kalau minggu ini uang memang ketat, jadi sama-sama jaga pengeluaran. Banyak suami sebenarnya nggak masalah. Yang penting dikasih tahu, bukan dikagetkan pas sudah darurat. Cara keenam adalah memanfaatkan sekitar tanpa merasa rendah. Tangga, saudara, itu bukan cuma buat arisan dan gosip, tapi juga sistem bertahan hidup. Pinjam bumbu, tukar lauk, atau sekadar minta nasi sebungkus itu jauh lebih aman daripada utang berbunga. Lucunya, banyak ibu lebih malu pinjam bawang daripada daftar pinjaman online. Padahal pinjam bawang bisa dibalas besok. Pinjaman online dibalasnya bisa bikin nangis berbulan-bulan. Kadang kita perlu ingat, gengsi itu mahal harganya. Cara ketujuh adalah menanamkan di kepala bahwa pinjaman online itu bukan penyelamat. Banyak yang masuk ke pinjol bukan karena serakah, tapi karena kepepet. Masalahnya, sistem pinjol itu memang dirancang supaya kita gampang banget buat pinjam. Awalnya kelihatan ringan, cair cepat, syarat gampang, tapi begitu jatuh tempo, rasanya seperti dikejar-kejar. Dari satu pinjaman jadi dua, dari dua jadi tiga, sampai akhirnya uang belanja habis bukan buat makan, tapi buat bayar cicilan. Itu yang sering gak disadari di awal. Kalau kita sadar dari awal bahwa pinjaman online itu solusi palsu, kita akan lebih kuat menahan diri. Lebih baik hari ini makan sederhana daripada besok hidup dengan rasa takut setiap handphone bunyi. Lebih baik sabar sebentar daripada stres berkepanjangan. Uang memang bisa habis, tapi harapan jangan ikut kehabisan stok. Hidup rumah tangga itu bukan soal siapa paling kuat pura-pura baik-baik saja, tapi siapa yang tetap waras walau dompet lagi diet ketat. Kadang kita cuma butuh berhenti sebentar, minum air putih, lalu ingat, kalau besok matahari tetap terbit, meski hari ini lauknya sederhana. Jadi kalau hari ini rasanya berat, anggap saja ini episode filler dalam sinetron kehidupan. Tidak seru, tapi penting buat alur cerita. Kita ini bukan gagal, cuma lagi di mode hemat maksimal. Dan kabar baiknya mode ini tidak permanen. Pelan-pelan saja, ibu-ibu itu luar biasa, bisa masak dari sisa, bisa senyum dari lelah, dan bisa bertahan tanpa harus menggadaikan masa depan. Besok mungkin belum kaya, tapi setidaknya tidur malam ini lebih tenang tanpa cicilan yang datang sambil ancam-ancam. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.